Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu Lena. Saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran agama kita, yaitu peran Allah dalam kehidupan keluargaku. Sebelum Ibu Lena melanjutkan, hari ini kan kita tidak ada Google Meet. Jadi anak-anak belajar dari YouTube-nya Miss Lena, karena di sini Ibu akan buat video pembelajaran untuk agama Kristen. Jadi sebelumnya anak-anak harus absensi dulu. Anak-anak ketik di kolom komentarnya nama anak-anak sendiri, _2 hadir. Jadi Ibu Lena juga tahu siapa yang hadir pada saat pembelajaran Ibu Lena. Oke anak-anak, tonton ya video ini, dan di akhir video ini juga ada tugas yang akan anak-anak kerjakan. Tuhan merencanakan terbentuknya sebuah keluarga karena Tuhan menciptakan manusia sepasang, yakni laki-laki dan perempuan. Kejadian 2 ayat 21 dan 2. Manusia diciptakan berbeda tapi satu kesatuan. Artinya manusia diciptakan dalam 2 jenis kelamin. Dalam perbedaan itu, manusia menjadi satu persekutuan yang luar biasa karena saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling melengkapi. Tuhan memberikan daya tarik yang luar biasa dalam diri sebagai laki-laki dan perempuan, sehingga mempunyai rasa suka yang membuat mereka bertemu dan mengikat diri. Itulah cikal bakal manusia membangun keluarga. Nah, terdapat 3 landasan dalam membangun keluarga Kristen. Yang pertama, meninggalkan ayah dan ibunya atau yang disebut dengan tanggung jawab. Jadi, kalau sudah berkeluarga itu meninggalkan ayah dan ibunya, baik yang dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Yang kedua, bersatu dengan suami atau istrinya. Di sini yang artinya tidak mengenal perceraian. Yang ketiga, keduanya menjadi satu daging atau tidak ada orang ketiga. Maksudnya tidak ada dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan yang bisa menghancurkan kedua insan tersebut yang sudah disatukan Tuhan. Kita akan masuk lagi di pernikahan di Kana. Tentunya anak-anak pernah mendengarnya baik di sekolah minggu, baik waktu belajar di SMP. Nah, di pernikahan di Kana ini, Tuhan sangat menginginkan keluarga sangat membutuhkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus secara pribadi sangat mengasihi keluarga dan menyatakan diri sebagai juru selamat pada pernikahan di Kana. Jadi anak-anak bisa membuka kitabnya di Yohanes 2 ayat 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Itu salah ya, Ibu ketiknya. Tuhan Yesus juga akan menolong keluarga Kristen pada masa kini, termasuk keluarga kamu, di dalam segala kesukaran, masalah, kekurangan, dan dosa-dosa. Hal ini merupakan rahasia ajaib bagi keluarga Kristen, yaitu bahwa kehidupan keluarga Kristen akan selalu tertolong oleh suatu kesetiaan yang luar biasa dan oleh suatu anugerah yang tidak dapat kita pahami. Yang artinya setiap dalam rumah tangga Kristen itu ada yang namanya masalah, baik masalah di dalam perekonomian, kekerasan, kesukaran, dan lain sebagainya. Tapi di sini kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan pernikahan. Apalagi pernikahan orang Kristen, yaitu tertuju kepada Tuhan. Next, Rasul Paulus menyebutkan bahwa keluarga Kristen harus hidup dengan menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga, yang diambil dari 1 Korintus 11 ayat 3. Allah dan keluargaku.
Sadarkah kamu bahwa keadaan keluarga pada masa kini di lingkungan tempat kita berada terdapat banyak masalah dan pergumulan yang dihadapi? Angka perceraian yang terus meningkat, banyaknya kasus perselingkuhan, banyaknya anak dan remaja yang terjerumus dalam jebakan narkoba dan minuman keras karena sendi-sendi keluarga Kristen yang hancur dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, keluarga Kristen pada masa kini perlu menyadari peranan dengan cara merefleksikan nilai-nilai kehidupan berdasarkan Alkitab atau pemahaman iman Kristen sehingga menjadi perpanjangan tangan Allah dalam kehidupan keluarga Kristen secara utuh. Nah, kalau kita lihat ada banyak permasalahan di dalam kehidupan pernikahan Kristen. Nah, di sini kita diajarkan supaya kita boleh mengoreksi diri dan kita boleh memantapkan diri untuk melakukan setiap hal-hal yang telah Allah berikan kepada kita yang ada dalam Alkitab untuk memperbaiki rumah tangga orang Kristen. Penting nih peranan keluarga Kristen, antara lain ada 4, bisa diperhatikan di slide. Keluarga sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani, yang artinya dari keluarga kita mempelajari pola-pola hubungan akrab dengan orang lain, nilai-nilai, ide, dan perilaku yang juga didukung oleh sekolah, gereja, dan kelompok masyarakat lain yang berperan membentuk jati diri dan kehidupan rohani. Yang kedua, keluarga itu sebagai tempat bernaung kudus. Maksudnya, keluarga merupakan tempat penerimaan, pembinaan, pertumbuhan yang memperdayakan anggota-anggota keluarga untuk berperan serta dalam tindakan kasih dan penyelamatan Allah yang terus berlanjut. Yang ketiga, bahwa keluarga mencerminkan kasih Allah secara holistik. Holistik itu artinya seluruh, baik fisik, mental, emosi, sosial, spiritual, atau rohani. Yang keempat, keluarga sebagai pencerita yang menceritakan karya-karya Allah di dalam keluarga sebagai kabar kesukaan. Jadi anak-anak, seharusnya orang Kristen itu mendengar tentang Allah, mendengar cerita tentang Allah itu dari keluarganya. Karena anak-anak dilahirkan di tengah-tengah keluarga dan Tuhan menitipkan anak-anak di dalam keluarga, sehingga keluarga yang artinya orang tua kita, kakek nenek kita yang akan mengajarkan kita siapa sih Allah itu, siapa sih Tuhan itu, kebaikan apa yang pernah Dia lakukan dalam kehidupan kita. Nah, itu yang harus kita terima di dalam keluarga kita. Selanjutnya, di dalam kehidupan pernikahan orang Kristen, seharusnya keluarga orang Kristen itu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan keluarganya. Dalam keluarga Kristen ada hal yang khas yang berkaitan dengan peran Tuhan dalam keluarga. Peran Tuhan itu melingkupi seluruh aspek kehidupan keluarga maupun pribadi, seperti kebutuhan keluarga antara lain. 1, ada berkat Tuhan. Pengertian berkat Tuhan cakupannya sangat luas anak-anak, bukan hanya sekedar uang atau hal material lainnya. Berkat Tuhan juga meliputi kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, umur panjang, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Berkat Tuhan adalah bentuk penyertaan Tuhan seperti yang dijanjikan dalam Alkitab kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Misalnya Abraham yang diberkati Tuhan dalam segala hal. Nah, yang kedua adalah pengampunan Tuhan. Nah, Tuhan memberikan pengampunan kepada keluarga. Tak seorang pun yang hidupnya sempurna di dunia ini. Kita berbuat dosa di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Nah, Ibu mau tanya, dalam satu harian ini anak-anak ada nggak yang tidak pernah melakukan dosa? Tentunya tidak.
Setiap kita manusia itu memiliki dosa, baik pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Tapi tahukah kamu, karena dosa-dosa kita itu, Tuhan Yesus dihukum sampai mati di kayu salib. Kematiannya merupakan tanda kasih yang sangat besar kepada umat manusia sebagai Tuhan yang Maha Pengampun. Jadi setiap kita itu memiliki dosa, sehingga kita harus datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan yang daripadanya. Yang ketiga, pembaharuan oleh Tuhan. Apa sih artinya Ibu? Pembaharuan oleh Tuhan itu sering disebut juga dalam kekristenan sebagai hidup baru. Artinya, manusia memulai kehidupan yang lebih baik dan berarti di dalam Kristus. Kristus masuk dan berdiam dalam kehidupan manusia yang baru, yang tidak sama dengan kehidupan yang lama. Contohnya seperti ini. Dulu si A itu kita kenal orangnya mabok-mabokan, pencuri. Ya udahlah kalau dikatakan sampah masyarakat. Tapi ketika dia mengenal Tuhan, hidupnya dibaharui Tuhan, kita tidak melihat lagi dia yang pemabok, pencuri, sampah masyarakat, tapi sudah berbeda. Dan kamu akan mengatakan, waduh, si A itu berbeda ya, tidak seperti yang dulu. Nah, itu yang dikatakan pembaharuan oleh Tuhan. Siapa yang bisa membaharui itu? Yaitu Tuhan, tidak bisa dengan diri kita sendiri. Jadi kesimpulannya, keluarga Kristen merupakan keluarga yang mencerminkan kehidupan yang dilandasi oleh kasih, sikap, takut akan Tuhan. Berbeda kan? Jadi orang Kristen itu selalu dikenal dengan kasih, sikap, takut akan Tuhan. Dan keluarga berperan sebagai pusat pembentukan kepribadian anggota keluarga secara holistik, serta menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menjaga alam semesta. Artinya, kita dititipkan Tuhan kepada orang tua kita, keluarga kita, supaya kita diajari menjadi orang yang lebih baik. Jadi, kalau misalnya sekolah, Bu, apakah itu tidak mendidik? Ya, tentunya mendidik, tapi agen utama, peran utama yaitu keluarga yang selalu mendidikkan kita, baik itu tentang kebaikan, pengampunan, belajar hal-hal tentang kekeluargaan itu kita dapatkan di dalam keluarga. Dan tambahannya itu kita bisa dapatkan di sekolah dan dimanapun kita berada. Keluarga Kristen yang menjadi Kristus sebagai pedoman dan sebagai kepala keluarga berarti menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan hidup berkeluarga yang akan membawa kesaksian bagi masyarakat. Peran kita sebagai keluarga Kristen itu sangat sulit, karena kita itu perpanjangan tangan Tuhan yang harus membawa kasih, damai kepada setiap orang-orang di sekitar kita. Dan tentunya kita meminta pertolongan Tuhan, makanya kita jadikan Kristus sebagai pedoman, sebagai kepala keluarga orang Kristen. Nah, itu penjelasannya di peran Allah dalam kehidupan keluarga. Nah, Ibu kasih ada tugas 3, jadi anak-anak bisa kerjakan. Yang pertama, jelaskan arti dari kalimat seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan bersatu dengan istrinya? 3, jelaskan pengertian satu daging yang terdapat di Kejadian 2 ayat 24. Oke anak-anak, sampai di sini belajar kita hari ini. Kita bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.